Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur di malam yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk kita bisa mendapatkan kebaikan akhirat. Dan ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Karena sesungguhnya ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setiap kita melangkah menuju akhirat kita, setiap kita menginginkan kebaikan untuk akhirat kita. Akan tetapi keinginan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang mereka a'ta wattaqa, mereka bersedekah, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dirinya al yusra, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebaikan untuk akhirat dia. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan akhirat. Dan semua kita menginginkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan kebaikan akhiratnya. Bukan hanya sekedar pengen, bukan hanya sekedar ingin, tapi tidak ada usaha. Orang yang pengen mendapatkan kebaikan akhirat, seseorang harus berusaha. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Usaha yang dia lakukan,
faulaika kana sa'yuhum masyhura. Allah Subhanahu wa taala akan syukuri apa yang dia usahakan. Allah Subhanahu wa taala akan syukuri. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mensyukuri usaha seorang hamba, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, hubbiba ilaihimul iman. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di hatinya itu cinta terhadap yang namanya iman. Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hatinya, diperhias di dalam hatinya itu keimanan tersebut. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan hatinya akan membenci terhadap yang namanya kekufuran, kemaksiatan, dan mereka adalah humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang selalu dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang berbarokah ini kita akan kembali mempelajari tentang Rabb kita. Kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai nama Al-Hamid, yang berhak untuk kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama terhadap dirinya sendiri dengan nama tersebut, supaya seorang hamba itu kenal dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Wali. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Wali. Dan banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan Al-Wali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kurang lebih sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, 15 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya dengan nama Al-Wali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Wali, zat yang maha menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lain, wallahu waliyul mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Wali. Begitu pula terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat yang lain, yaitu Maula. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami ya Allah, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan diri seperti yang disebutkan oleh para ulama. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wali saja di dalam Al-Quran itu datang kurang lebih 15 kali. Dan kalimat Maula itu di dalam Al-Quran datang sampai 12 kali. Kalau kita gabung antara 15 dan 12, 27 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang
bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Al-Wali dan dia Allah Subhanahu wa taala Maula. Dan kita pun mungkin sering mengucapkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Anta maulana ya Rabbana, engkau adalah merupakan penolong kami. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin dengan banyaknya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wali, banyak di antara kita yang tidak mengenal nama tersebut. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengenal makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali tersebut. Disebutkan oleh para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, karena Al-Wali secara bahasa itu artinya al-qurbu wad-dunu, yaitu dekat. Begitu pula di antara nama Al-Wali, maknanya secara bahasa yaitu An-Nasir, yaitu zat yang maha menolong. Kemudian di antara nama atau makna dari nama Al-Wali, Al-Halif, yang mengurusi, Asy-Syarik, yang mengatur segala sesuatu, itu disebut dengan wali. Makanya walinya anak yatim, kita kan sering ngomong, walinya anak yatim siapa? Si fulan. Kenapa disebut walinya anak yatim? Karena yang ngurusin semuanya. Ngurusin hartanya anak yatim, ngurusin dari kecil, makanannya diurusin, semuanya diurusin. Maka disebut dengan wali. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya sendiri dengan nama Al-Wali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang begitu banyak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wali dan Maula. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menolong hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang begitu jelas, Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, ketika beliau menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wali ini, apa kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala? Nasiruhum wa dhahiruhum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menolong hamba-hambanya yang beriman, yang maha membela hamba-hambanya yang beriman. Yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menolong hambanya, memberikan taufik kepada hambanya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang dialah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke cahaya. Yakni bidzalika yukhrijuhum minadh-dhulumatil kufri ila nuril iman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita itu dikeluarkan dari rahim ibu-ibu kita, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menolong kita sehingga apa? Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru keluar saja, siapa yang menolong kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang memberikan taufik kepada kita anak kecil langsung bisa apa? Nyusu kepada ibunya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga bukan hanya kepada kita, tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kunta tadrimal kitab walal iman." Kamu dahulu Muhammad gak tahu kitab, gak tahu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Kami jadikan
Cahaya supaya apa? Kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, Bapak-bapak. Duduknya kita di sini itu karena asar dari nama Allah Al-Wali. Duduknya kita bermajelis ilmu, kita ngaji, kita saling mempelajari ayat-ayat Allah, itu bukan gak ada hubungannya dengan Al-Wali. Itu ada hubungannya erat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wali, makanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita bisa ngaji, duduk di majelis ilmu. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan. Tapi duduknya kita di majelis ilmu saja itu ada kaitannya erat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Kenapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menolong hamba-hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seseorang itu dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, cahaya iman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Dan dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan di dalam ayat yang lain, wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wali kita. Kita harus mencukupkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong kita. Beliau mengatakan wa kafakum wa hasbukum billah rabbakum waliyan yalikum wa yali umurakum. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kita, yang mengatur, yang menolong, yang memberi taufik, yang memberi rizki. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang betul-betul tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, seseorang itu akan sangat mudah untuk iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita itu la haula wala quwata illa billah. Kita itu enggak ada daya, kita tidak ada upaya kecuali apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi wali-walinya orang-orang yang beriman. Allah mengatakan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menceritakan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah waliku, yang dia Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hidayah, itu juga asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong, mengurusi hamba-hambanya yang soleh. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu ta'ala dzikrahu li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad lil musyrikin min abadatil awthan inna waliyyi wa nasiri wa mu'ini wa dhahiri alaikumullah alladzi nazzala alkitaba alayya bil haqqi wa huwa yatawalla man salaha amaluhu bi ta'atihi min khalqihi. Di dalam ayat ini dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, beliau mengatakan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mereka menyembah berhala-berhala, sesungguhnya waliku, penolongku yang selalu memberikan taufik itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab, yang dimana Alkitab itu seluruhnya adalah kebenaran. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong hamba-hambanya yang soleh, yang amal perbuatannya itu adalah merupakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan juga termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengurusi urusan-urusan hambanya. Sampai disebutkan oleh Imam Az-Zujjaj
Beliau mengatakan al-wali huwal fa'ilun minal muwalati wal wali an-nasir. Wali itu maknanya adalah penolong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu sampai akhir ayat. Az-Zujjaj mengatakan ketika mentafsirkan nama Allah Subhanahu wa taala al-wali ini, beliau mengatakan wa huwa ta'ala waliyuhum bi an yatawalla nasrahum wa irsyadahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menolong hamba-hambanya orang beriman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ketaatan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yatawalla yaumal hisab thawabahum wa jazaahum. Begitu pula dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi yaumul hisab. Bagaimana orang yang taat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah adalah zat yang maha menolong. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita ketahui dan kita mengetahui bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menolong orang-orang yang beriman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengurusi segala sesuatu bagi hamba-hambanya. Semua perkara hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah walinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, namanya wali itu ngurusi segala sesuatunya. Walinya anak yatim ngurusi segala sesuatunya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sayyid seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala adalah maliknya. Allah itu adalah sayyidnya, Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Maulahumul haq, yaitu pemiliknya, penciptanya, pengaturnya. Allah sebut dirinya adalah Maula. Kemudian mereka seluruh makhluk itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah menjelaskan Maulahumul haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya, walinya. Betul-betul walinya seluruh makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Yang dimana hukum itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat hisabnya. Jadi termasuk di antara nama wali, termasuk di antara makna wali tadi maknanya an-nasir, penolong. Maknanya yang mengatur. Ternyata makna al-wali yaitu apa? Dialah Allah sayyidnya, dia Allah Subhanahu wa taala khaliqnya, dia Allah Subhanahu wa taala maliknya, yang punya, yang mudabbirnya. Ternyata itu semua ada kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-wali. Dan ini yang harus betul-betul kita pahami tentang nama Allah Subhanahu wa taala al-wali. Terkadang kita itu tenang, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama al-wali. Tapi apa? Terkadang kita selalu bersandar terhadap diri kita sendiri. Jarang kita itu bersandar betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan Engkau sandarkan diri saya pribadi kepada diri saya meskipun hanya sekedip mata. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak jadi wali kita, Pak, hanya kedip mata saja disandarkan kepada diri kita, bingung kita. Karena apa? Kedipan mata saja itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Segala sesuatu hendaknya seseorang itu betul-betul mengetahui tentang apa? Tentang bahwasanya dirinya adalah merupakan apa? Adalah merupakan makhluk yang sangat lemah. Maka dari sini kalau kita sudah mengetahui ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wali, dan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dan memperkenalkan dirinya kepada kita,
saya adalah wali kalian. Tapi apa? Sulit untuk tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pengenalan kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini sangat lemah. Harusnya kalau kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, seseorang akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diurusi segala urusannya sama orang tua kita, makan kita diurusin, semuanya diurusin sama orang tua kita cinta sama orang tua kita. Perkara kita diurusin sama istri-istri kita, tumbuh cinta nggak Pak? Tumbuh cinta. Apalagi seluruh perkara milik kita, bahkan istri kita supaya ngurusin kita, orang tua ngurusin kita, itu termasuk diantara apa? Asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Tapi kenapa kita kok belum bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pengenalan ini yang harus betul-betul kita kuatkan supaya apa? Supaya seseorang itu bisa tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seseorang juga dia kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan orang kalau dia kenal betul-betul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, asar keimanan di dalam hatinya yaitu apa? Tuthmiru fi qulubi awliyaillahi tuma'ninah wa thiqah. Seseorang itu akan muncul di dalam hatinya yaitu apa? Rasa tuma'ninah, rasa tenang. Dan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata wali kita yang ngurusin kita, yang nolong kita, yang ngatur kita ternyata adalah zat yang maha begitu luar biasa. Adalah zat yang maha luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang bagaimana walinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan tenang. Allah akan menolong orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang orang-orang para sahabat yang sedih ketika kalah dari peperangan Uhud, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau sedih, jangan engkau merasa rendah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman ketika kalah di dalam peperangan Uhud, apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau tetap menjadi orang yang tinggi kapan? Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sedih dan enggak usah putus asa, enggak usah ngerasa kecil hati. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong apa? Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Seperti itulah dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirin, dan adapun orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada penolong bagi mereka. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau seseorang dia betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, akan tumbuh di dalam hatinya apa? Ketenangan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Wali, penolong, pemiliki, ini ada kaitannya dengan nama Rabb. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Rabb. Dan sudah pernah ana sampaikan kepada antum semua, kita itu di pagi hari, di sore hari sering zikir pagi sore. Raditu billahi robba, iya kan? Wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Rabbku. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Rabbku. Pagi hari kita mengucapkan itu, Pak. Sore hari kita mengucapkan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemilik kita, Allah sebagai pengatur kita, Allah sebagai penolong kita, dan Allah sebaik-baik pengatur. Allah ilmunya maha luas.
tapi terkadang kita masih banyak gundah gelisahnya di dalam hati kita. Seakan-akan kita nggak percaya dengan pengaturan Allah. Terkadang kita diatur sama Allah. Bukankah segala sesuatu yang terjadi itu sudah pengaturan Allah? Kadang kita kesandung, kadang kita dapat rezeki, kadang kita dapat kesempitan, kadang kita dapat seperti ini, dapat seperti itu. Kalau di pagi harinya kita sudah raditu billah, ya sudah, tidak usah ngeluh, tidak usah apa-apa. Kalau kita dapatkan musibah, ya sabar. Kalau kita dapat rezeki, ya bersyukur. Kalau kita terjatuh dalam dosa, ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai pencipta saya, pengatur saya, penolong saya. Orang itu harus betul-betul apa? Memahami apa yang dia ucapkan. Jangan sampai kita zikir pagi sore, subhanallah, kita zikir pagi sore, wiritan, raditubillahi robba bislamidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah 3 kali, habis itu dapat musibah sedikit, kesandung, kita enggak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk kita. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Maulal ladzina amanu. Dialah Allah Subhanahu wa taala penolong kita, pengatur kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi urusan kita semua. Naam. Adzan. Mau enggak, Pak? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi sudah disebutkan tentang atharul iman, atau seseorang yang dia beriman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, dan seseorang yang dia betul-betul mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Seseorang akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan seseorang akan merasa tenang dan percaya terhadap pertolongan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari hal itu semua, kalau kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala wali bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu waliyul mu'minin. Dia adalah wali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sa'yu ila naili wilayatillah. Yaitu kita berusaha untuk kita mendapatkan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Maka yang harus kita usahakan dengan kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini, bagaimana kita menjadi orang yang beriman sehingga Allah menjadi walinya kita. Apakah yang sudah kita lakukan ini menjadikan diri kita beriman dan Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi walinya seorang beriman, luar biasa, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali bagi kita, enggak ada rasa takut pada diri kita, enggak ada rasa sedih, dan itu adalah merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah rasa takut terhadap apa yang akan datang. Enggak pernah mikir. Yang kita pikirin apa ya, besok kita gimana, besok kita gimana, besok kita gimana. Kalau walinya Allah enggak pernah takut terhadap apa yang mau datang. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur.
Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita. Makanya harinya kita itu bukan besok, Pak. Harinya kita sekarang. Makanya Ibnu Umar menasihati kita, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau di pagi hari enggak usah nunggu sore hari. Kalau sudah di sore hari enggak usah nunggu pagi hari. Kita berusaha untuk mengerjakan, memaksimalkan waktu yang sekarang ada pada diri kita. Nah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mikirin, oh besok gimana, diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal aja, la khaufun, enggak ada rasa takut untuk menghadapi hari besok. Wala hum yahzanun, dan enggak pernah sedih dengan apa yang sudah lewat. Duh, enggak dapat rezeki ini tadi. Duh, dapat ini. Enggak. Yang sudah lewat ya sudah. Waktu yang sudah lewat, kalau seandainya baik, falyahmadillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya waktu yang sudah lewat dan ternyata waktu tersebut kita gunakan untuk yang sia-sia, ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Memaksimalkan waktu sekarang yang dia berada di waktu tersebut. Karena kalau kita merencanakan besok pagi, belum tentu besok pagi itu untuk milik kita. Ada yang yakin besok pagi miliknya? Angkat tangan, Pak. Ada yang yakin? Gak ada yang yakin, Pak. Siapa tahu malam nanti dicabut nyawanya, siapa tahu sebentar lagi habis sholat isya dicabut nyawanya, tidak ada yang tahu. Makanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala selalu memikirkan bagaimana waktu saya sekarang ini saya gunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong kita. Dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menjadikan keimanan kita itu bermanfaat di waktu kita yang kita hadapi sekarang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa sih wali-wali Allah yang selalu Allah tolong, yang selalu Allah beri taufik? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti mereka sibuk dalam ketaatan di waktunya dia. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, pasti waktunya akan dihabiskan untuk apa? Ketaatan. Kenapa? Karena Allah walinya, Allah yang menolong dia. Selalu Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan selalu diberi pandangan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada sesuatu yang afdol, ini ada sesuatu yang mafdul. Sesuatu yang mafdul itu yang kurang afdol dari yang afdol. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah diarahkan hatinya. Oh, kamu milih pekerjaan ini lebih afdol. Siapa mereka? Orang yang Allah itu jadi walinya, selalu diberi petunjuk terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang betul-betul harus kita perjuangkan. Kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, kemudian terus kita diam aja. Enggak. Tapi yang harus kita perjuangkan ketika kita tahu bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Wali, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu di dalam ayatnya Allah waliyul ladzina amanu, bagaimana kita menjadi orang beriman supaya Allah betul-betul menjadi walinya kita, ngurusin kita, memberi taufik kepada kita, bimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Itu yang bisa kita perjuangkan setelah kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Bukan terus kita jadi wali gak karu-karuan. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wali, besoklah saya jadi wali. Makanya orang walinya Allah Subhanahu wa taala yang selalu ditolong oleh Allah, mereka orang yang beriman, mereka bertakwa. Bukan wali yang apa? Yang seperti banyak orang salah faham tentang namanya wali. Karena sebagian orang menganggap wali sing rodok sedeng disebut wali, bukan. Tahu rodok sedeng ya, Pak ya? Jadi namanya wali, orang semakin menjadi walinya Allah, semakin beriman, semakin bertakwa, rasa cintanya kepada Allah semakin jadi, rasa takutnya kepada Allah semakin besar, tawakalnya besar, rojaknya semakin besar. Kenapa? Karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hal yang harus betul-betul kita perhatikan dan yang bisa kita laksanakan yaitu apa? Bagaimana kita mendapatkan wilayatullah, bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kita bersifat dengan sifat walinya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yaitu dengan kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah wali-wali mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dalam surat Al-An'am. Allah menjadi walinya mereka. Kenapa? Karena mereka mengerjakan suatu pekerjaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali kita bukan dengan angan-angan, bukan dengan mimpi, bukan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi dengan apa? Kita berusaha untuk memperbaiki iman di dalam hati kita, yang iman kita bisa membuahkan amal ketaatan yang harus bisa kita lakukan di dalam keseharian kita. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali ini enggak jauh beda maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala An-Nasir. Enggak jauh beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering gandengkan nikmal maula wa nikman nasir. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Maula artinya penolong, nasir juga artinya apa? Penolong. Artinya enggak jauh beda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu menolong rasul-rasul kami. Dan menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Allah wali bagi orang yang beriman. Allah akan menolong orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan menjadi sebuah kewajiban bagi Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Cuma permasalahannya terkadang orang beriman itu enggak mau sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak kalau mau tadabbur Al-Qur'an, Pak, luar biasa. Allah kadang menceritakan tentang ceritanya Nabi Nuh saja. Panjang perjalanan Nabi Nuh itu panjang 950 tahun. Dakwah dimusuhi sama ininya. Tapi di ujung akhirnya Allah mengatakan apa? Fasbir innal akibata lil muttaqin. Sabar. Sesungguhnya akibatnya itu, intinya nanti pertolongan Allah itu bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Terkadang kita ini baru megang agama baru setahun, 2 tahun enggak sabar. Pengennya langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu langsung datang. Allah itu terkadang nguji manusia sampai seberapa besar iman kita gitu. Makanya Allah mengatakan fasbir innal akibata lil muttaqin. Antum bisa lihat Allah mengatakan fasbir innal akibata lil muttaqin itu setelah Allah menceritakan perjalanan Nabi Nuh begitu panjang. Sampai sudah begitu lama panjang baru Allah Subhanahu wa taala innal akibata lil muttaqin. Nanti ujungnya pasti kemenangan itu untuk orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi penolong bagi kita semua, dan kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala terus kita bisa rasakan, sehingga kita terus diberi kemudahan oleh Allah untuk melangkah untuk kebaikan akhirat kita. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.